Halo semuanya, apa kabar? Saya Hendrik Saputra, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 0711518031. Mohon izin post video ya. Video ini merupakan bagian pemenuhan tugas ujian akhir semester Universitas Al-Azhar Indonesia dengan mata kuliah Hukum Perdagangan Elektronik dengan dosen Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH. Materi video ini masih relevan dengan mata kuliah, yaitu tinjauan atas tantangan kegiatan e-commerce pada transaksi lintas batas Indonesia, yang merupakan rangkuman dari makalah dengan judul serupa. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih tentang tata kelola internet. Tata kelola internet menurut definisi WSIS merupakan pengembangan serta penerapannya oleh sektor pemerintah, sektor swasta atau usaha, sektor masyarakat sipil pada kiprah masing-masing. Dimulai dengan saling menyebarkan prinsip sistematika, budaya, prosedur, pengambilan keputusan, payung hukum, serta program yang pada akhirnya menciptakan evolusi penggunaan internet. Dilansir dari artikel resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi, jumlah pengguna internet aktif di Indonesia telah mencapai 73 juta pengguna. 7% dari jumlah tersebut melakukan transaksi jual beli melalui internet. Hal ini mendorong terciptanya e-commerce yang makin diminati oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2014, nilai transaksi e-commerce mencapai 12 miliar US dollar atau sekitar 150 triliun rupiah. Pemerintah menetapkan target untuk transaksi sampai dengan tahun 2016 mencapai 24 miliar US dollar atau sekitar 300 triliun rupiah. Nah, oleh karenanya kita perlu untuk membahas tentang perdagangan lintas batas terlebih dahulu. Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang menyampaikan daya dukung dalam menaikkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa, memeratakan pendapatan, dan memperkuat daya saing produk pada negeri demi kepentingan nasional. Dalam hal perdagangan lintas batas atau cross border, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 perihal perdagangan perbatasan. Peraturan ini merupakan tindak lanjut ketentuan pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pada peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa setiap rakyat negara Indonesia yang bertempat tinggal pada daerah NKRI yang berbatasan langsung menggunakan negara lain bisa melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal pada daerah perbatasan. Pada pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 disebutkan bahwa perdagangan perbatasan hanya bisa dilakukan di tempat tertentu serta atau daerah tertentu yang telah ditetapkan menjadi tempat serta daerah perdagangan perbatasan. Penetapan tempat tertentu serta atau wilayah eksklusif dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, jenis barang yang dapat ditransaksikan artinya barang yang diharapkan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nilai aporisma transaksi pembelian ditetapkan sesuai perjanjian bilateral sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transaksi lintas batas ini mempunyai kelebihan, yaitu diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Dispensasi dari pengenaan bea keluar pabean sebagaimana dimaksud pada peraturan pemerintah ini berada di bawah pengawasan serta pemeriksaan pejabat bea dan cukai di pos lintas batas. Pos lintas batas juga memiliki pelayanan serta supervisi fasilitas kepabeaan dan cukai, keimigrasian, karantina, dan keamanan. Apabila nilai barang yang dibeli melebihi ketentuan, maka barang yang melebihi nilai tadi akan diekspor pulang ke negara asal.
Pemasukan barang ke daerah pabean sebagaimana dimaksud pada peraturan pemerintah ini berada di bawah pengawasan serta pemeriksaan pejabat bea dan cukai di pos lintas batas. Pos lintas batas juga wajib memiliki pelayanan serta supervisi fasilitas kepabean dan cukai, kemigrasian, karantina, dan keamanan. Banyak pihak yang merasa perdagangan lintas batas secara manual ini akan jauh lebih mudah apabila dilaksanakan secara elektronik atau yang kita kenal sebagai e-commerce. Untuk dapat mengecoh peraturan-peraturan yang dirasa menyulitkan, di Indonesia sendiri, pengguna dengan status pembeli yang berasal dari Indonesia dimudahkan dengan fasilitas jual beli lintas batas melalui platform Alibaba Group yang merupakan terbagi ke dalam Alibaba Retail dengan pembelian jumlah banyak dan Alibaba Express untuk pembelian eceran. Platform Alibaba sendiri dapat diakses melalui aplikasi tunggal yang dapat diunduh di ekosistem perangkat pintar dengan sistem operasi Android ataupun iOS maupun melalui browser. Selain Alibaba, kegiatan transaksi perdagangan lintas batas sejenis juga dilakukan melalui platform Amazon maupun Banggood. Perdagangan lintas batas merupakan perdagangan internasional. Ada beberapa dampak perdagangan internasional, baik itu positif maupun negatif. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar mereka, serta mengakses barang serta jasa yang mungkin tak diproduksi di negerinya. Sedangkan akibat asal perdagangan internasional, pasar menjadi jauh lebih kompetitif. Hal tadi akhirnya membangun harga yang lebih bersaing serta produk yang lebih murah untuk konsumen. Beberapa dampak perdagangan antar negara yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai asal devisa negara, meningkatkan kemakmuran negara, menaikkan lapangan kerja, mempererat hubungan antar negara, menarik investor asing, kualitas produk membaik, transfer teknologi, dan harga lebih stabil. Di Indonesia sendiri, total transaksi e-commerce menunjukkan perkembangan yang positif. Bank Indonesia mencatat sepanjang semester 1 2022, total nilai transaksi e-commerce mencapai 227,8 triliun atau naik 22,1% dari periode sama tahun sebelumnya. Dari sisi volume pun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Dalam data tersebut disebutkan sepanjang Januari hingga Juni tahun 2022, total volume transaksi e-commerce tercatat 1,74 juta transaksi atau tumbuh 39,9%. Bahkan menjadi preferensi serta kebiasaan baru. Dalam laporan Meta dan Bain & Company, prospek e-commerce Indonesia diperkirakan masih tumbuh 17% pada 5 tahun mendatang. Pada tahun 2027, GMV e-commerce dalam negeri diproyeksi mencapai 121 US dollar. Sedangkan GMV e-commerce di Asia Tenggara tercatat sebesar 129 US dollar pada tahun 2022. Jumlahnya diperkirakan juga meningkat 17% menjadi 280 US dollar pada tahun 2027. Dari sisi jumlah penduduk, yang mana penduduk Indonesia merupakan yang terbanyak di Asia Tenggara, maka pelaku usaha menjadikan Indonesia sebagai target pasar yang bagus untuk penetrasi usaha. Di sisi lain, tingginya jumlah penduduk yang diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja di bidang perdagangan, terutama melalui platform digital. Tingginya kegiatan penjualan dari dalam negeri ke luar negeri sangat berdampak pada penerimaan devisa negara. Lebih dari itu, kesempatan kerja yang optimal berarti kemampuan daya beli yang tinggi pada masyarakat, guna pertumbuhan transaksi lingkup rumah tangga dan domestik, yang artinya perekonomian akan tumbuh. Terlihat menjanjikan ya teman-teman, tapi bukannya tanpa tantangan. Kegiatan e-commerce lintas batas ini memiliki banyak challenge. Pada dasarnya, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menertibkan dan memaksimalkan perdagangan elektronik suatu negara. Setiap negara memiliki regulasi cross-border e-commerce yang berbeda. Maka dari itu, pelaku bisnis e-commerce harus menyesuaikan regulasi negara tujuan. Hal ini menjadi semakin rumit jika suatu negara tidak memiliki regulasi e-commerce yang jelas
dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, pelaku kejahatan teknologi selalu dapat menemukan celah dari teknologi yang diterapkan pengembang IT. Teknologi merupakan hasil dari sebuah pengembangan produk logika manusia. Melalui pendekatan logika yang berbeda, banyak para pelaku tindak kejahatan memanfaatkan celah ini untuk kemudian dijadikan sebagai pintu dalam pengambilan data dari sebuah organisasi. Di Indonesia, beberapa fenomena kebocoran data menunjukkan masih rendahnya tingkat keamanan digital Indonesia. Dari data Trans and Daily Social yang dipublikasi tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam daftar 10 negara paling riskan terhadap keamanan digital. Kebocoran data yang terjadi pada beberapa e-commerce akhir-akhir ini mempunyai kesamaan pola. Peretas mengincar e-commerce karena data yang dimiliki rawan dan dalam jumlah banyak. Hal itu, tantangan terbesar bagi pelaku usaha e-commerce lintas batas adalah perlindungan oleh pemerintah dalam hal terjadi sengketa. Transaksi e-commerce dalam negeri sungguh dipermudah dalam hal terjadi sengketa, dimulai dari adanya klaim transaksi sejak dalam platform aplikasi dijual beli hingga ranah hukum perdata. Namun, beda halnya apabila terdapat sengketa yang terjadi di negara lain, yang mana pemerintah negara lain tentu lebih memprioritaskan hak dari warga negaranya. Berdasarkan peluang e-commerce lintas batas tadi, serta sebagaimana tantangan-tantangan yang harus dilalui, menurut pandangan saya pribadi, dirasa perlu bagi pemerintah untuk memberikan payung hukum yang jelas, untuk melindungi hal-hal yang selama ini belum diberikan kepastian hukumnya, yaitu yang pertama, perlunya penyesuaian regulasi untuk e-commerce lintas batas dari sisi kepabeaan dan cukai, keimigrasian, hingga tata cara transaksi. Yang kedua, perlunya regulasi yang melindungi big data, terutama pada data pribadi warga negara Indonesia maupun pelaku usaha partner dari luar negeri, baik pembeli maupun penjual. Yang terakhir, perlunya payung hukum klaim untuk transaksi lintas batas yang mudah ditata usahakan secara online. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak untuk kesediaan waktu teman-teman menyimak video saya. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai bertemu lagi.